Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan membahas seputar tunjangan guru honorer. Jadi menangkis beberapa informasi yang mengatakan apa yang saya sampaikan hoax tentang tunjangan ini. Di sini admin akan langsung membagikan alur resmi agar guru honorer mendapatkan tunjangan sebesar 4,5 juta per triwulan, terbukti di pembayaran SKTP-nya untuk tunjangan profesi guru. Aturan ini adalah merupakan aturan resmi dari pihak Kemendikbudristek, seperti itu. Jadi ini adalah alur resmi bagaimana caranya agar guru honorer, guru bukan PNS, bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru sebesar 4,5 juta per triwulan di tahun 2021 dan di tahun 2022. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung ke step by step. Jadi yang pertama teman-teman harus pahami adalah tentang peraturan tata cara memperoleh sertifikat pendidik di Peraturan Menteri nomor 38 ya. Kalau tidak salah nomor 38, tepatnya di pasal 4 ini yang admin screenshot adalah pasal 4 yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru honorer agar bisa terdaftar sebagai calon mahasiswa program PPG. Jadi yang pertama adalah untuk bisa masuk sebagai calon mahasiswa program PPG itu ada 6 syarat wajib ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus memiliki kualifikasi akademik S1 ATD4 yang linier dengan program studi PPG. Kemudian yang kedua adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Berarti ini berlaku untuk guru yang 2015, 14, 13 ke bawah. Sedangkan guru guru yang diangkat mulai dari 2016, 17, 18 berarti tidak termasuk ya menurut aturan resmi ini. Kecuali jika misalkan ada istilahnya revisi untuk aturan poin B ini, sehingga guru yang pengangkatan 2016, 17, 18 bisa juga untuk terakomodir teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, satuan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh masyarakat. Berarti ini adalah guru honorer yang memiliki SK kepala daerah, tentunya seperti itu, atau SK bupati atau SK wali kota. Kemudian di poin D adalah teman-teman guru harus terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti kita wajib terdaftar di Dapodik teman-teman ya, wajib terdaftar di Dapodik seperti itu. Kemudian teman-teman adalah teman-teman guru honorer wajib memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi NUPTK itu adalah salah satu persyaratan mutlak untuk bisa masuk sebagai calon mahasiswa program PPG. Kemudian teman-teman wajib melengkapi dokumen persyaratan seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman anggaplah sudah memenuhi kriteria yang 6 ini, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan undangan. Teman-teman akan mendapatkan semacam undangan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan undangan untuk menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan. Yang mendapatkan undangan menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan adalah teman-teman guru honorer yang memenuhi syarat yang admin bacakan tadi. Nah, jadi salah satu syaratnya juga adalah teman-teman harus memiliki SIM PKB ya. Jadi teman-teman guru honorer wajib memiliki SIM PKB, karena SIM PKB itu adalah tempat kita menerima undangan ya, undangan untuk mengikuti pretest PPG. Nah, ketika teman-teman mendapatkan undangan mengikuti pretest PPG, maka secara otomatis teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mengikuti pretest PPG. Nah, anggaplah teman-teman sudah mendapatkan undangan dan sudah mengikuti pretest PPG dan ternyata lulus ya. Nah, di sini anggaplah teman-teman sudah lulus pretest PPG, maka teman-teman akan mengikuti alur ini lagi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman akan diumumkan melalui akun SIM PKB teman-teman bahwa teman-teman telah lulus mengikuti pretest PPG. Di sini muncul keterangan ketika teman-teman mengecek akun SIM PKB teman-teman. SIM PKB teman-teman di sini muncul Anda dinyatakan lulus
tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, seperti itu ya. Jika muncul keterangan seperti ini setelah mengikuti pretest, maka teman-teman bersiap-siap untuk mengikuti PPG dalam jabatan ya. Jika teman-teman adalah guru honorer di sekolah ya, seperti itu. Nah, alur berikutnya adalah seperti ini teman-teman ya. Alur berikutnya adalah seperti ini. Teman-teman akan mengikuti program PPG dalam jabatan, apakah itu di tahun 2021 atau di tahun 2022. Namun yang perlu teman-teman pahami bahwa dalam satu tahun itu biasanya ada 4 angkatan PPG teman-teman ya, mulai dari angkatan 1, kemudian angkatan 2, angkatan 3, dan angkatan 4. Nah, yang lebih pentingnya di sini teman-teman yang harus teman-teman pahami tentang alur PPG adalah di sini teman-teman ya. Alurnya yang di sini yang harus teman-teman pahami adalah alur ketika teman-teman sudah lulus pretest PPG dan mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah pemanggilan peserta, kemudian setelah itu konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, lapor diri, dan mulai mandiri. Kebetulan kita berada dalam masa COVID-19 ya. Berarti teman-teman akan menjalani proses PPG dalam jabatan secara daring seperti itu. Kemudian pelaksananya adalah orientasi mahasiswa itu melalui daring semua, pendalaman materi daring, perencanaan pembelajaran, ujian komprehensif, dan PPL seperti itu ya. Nah, yang paling menentukan di tahapan PPG dalam jabatan ini adalah ini dua teman-teman yang admin lingkari, yaitu UKM PPG, yaitu UKIN dan UP. Ini adalah dua penentu utama teman-teman bisa lulus menjadi guru profesional atau guru yang mengantongi sertifikat pendidik seperti itu teman-teman ya. Nah, anggaplah teman-teman sudah mengikuti PPG ini, alurnya ini teman-teman berhasil selesaikan tes 1 2, kemudian teman-teman lulus juga UKIN, lulus juga UP, maka secara otomatis ini yang akan teman-teman dapatkan ya. Alur ini yang akan teman-teman dapatkan. Dan nah, teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik. Inilah yang sangat dinanti-nantikan teman-teman ya. Ini yang sangat dinanti-nantikan, yaitu sertifikat pendidik dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Republik Indonesia. Nah, dengan adanya sertifikat pendidik ini, maka secara otomatis teman-teman guru honorer sangat berpeluang menerima tunjangan sebesar 4,5 juta rupiah atau disebut sebagai tunjangan sertifikasi guru bukan PNS. Seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman sudah lulus UKIN UP, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik ini. Seperti itu ya. Begitu alurnya. Nah, sekarang kita coba lanjut teman-teman ya. Nah, setelah mendapatkan sertifikat pendidik, apalagi yang harus teman-teman lakukan? Nah, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman wajib istilahnya teman-teman wajib menghubungi atau berkolaborasi dengan operator sekolah ya. Berkolaborasi dengan operator sekolah, teman-teman serahkan fotokopi sertifikat pendidik teman-teman untuk diinput di Dapodik. Karena jika tidak diinput di Dapodik, itu bisa jadi teman-teman tidak muncul NRG-nya nanti, tapi pengalamannya NRG itu muncul secara otomatis di Info GTK melalui aplikasi Simtum operator kabupaten seperti itu. Namun tidak ada salahnya bagi teman-teman untuk menyerahkan data teman-teman itu, sertifikat pendidik teman-teman, kepada operator sekolah teman-teman untuk diinputkan di aplikasi Dapodik, kemudian langsung melakukan sinkronisasi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu apalagi yang akan teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman sudah masuk di Dapodik, kemudian aplikasi Simtum juga sudah memproses data teman-teman, data sertifikasi teman-teman sudah disinkron oleh operator sekolah, maka teman-teman di sini wajib mengetahui kriteria penerima tunjangan profesi guru bukan PNS. Jadi ada 5 yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu kriterianya adalah berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan PNS di satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan teman-teman tercatat di data Dapodik ya, seperti itu. Kemudian bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, seperti itu. Kemudian teman-teman harus aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling, guru teknologi informatika dan komunikasi. Kemudian keempat, memiliki lebih 1 sertifikat pendidik dan memiliki NRG. Nah, NRG ini
itu diproses oleh operator SIMTUM yang ada di kabupaten seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah memahami ini tentang kriteria penerima tunjangan profesi, data teman-teman juga sudah diinput di Dapodik, sertifikat pendidik teman-teman juga sudah di store ke dinas, fotokopinya melalui berkas ya, seperti itu, maka secara otomatis teman-teman akan mengecek info GTK-nya. Dan sebelumnya itu teman-teman harus paham bahwa untuk tunjangan profesi guru bukan PNS itu ada dua jenis. Yang pertama itu bagi yang memiliki SKM passing itu setara dengan gaji pokok PNS. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Dan bagi yang tidak memiliki SKM passing itu diberikan 1,5 juta per bulan, berarti 4,5 juta dalam 1 triwulan seperti itu. Jadi itu adalah besaran tunjangan profesi yang diberikan kepada guru-guru honorer atau guru bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah valid semua, maka di info GTK teman-teman itu akan tampil ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembayaran SKTP, pembayaran tunjangan profesi guru sebesar 4,5 juta teman-teman ya. 4,5 juta dalam 1 triwulan. Dan itu dana masuk ke rekening teman-teman itu minimal setelah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal terbit SP2D seperti itu teman-teman ya. Jadi, seperti itu alur untuk menerima tunjangan profesi guru. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya bagaimana cara alur untuk mendapatkan tunjangan profesi sebesar 4,5 juta rupiah per triwulan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru honorer untuk mengejar cita-cita bagaimana mengejar masa depan yang cerah atau mengejar impian kita semua. Semoga teman-teman guru honorer bisa lulus P3K dan sekaligus lulus menjadi guru sertifikasi. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video saya. Admin akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.